Katolik Timur dan gereja Ortodoks. Diubah semua jadi masjid sama mereka, ada yang diubah jadi museum. Coba kalau misal memang kalian itu katanya mengikuti, katanya ada dalil, ada hadis, ada ajaran Islam. Kalau Islam menguasai wilayah tertentu, rumah ibadah orang Nasrani dan Yahudi tidak akan diporak-poranda atau tidak diganti, tidak itu. Enggak ada. Secara fakta sejarah kok jelas-jelas terang-terang kalian ubah. Gitu. Nah, kalau Yahudi yang kamu maksud Yahudi mana? Coba jawab. Saya pengen tahu. Silakan bro, dijawab bro. Yahudi mana? Jangan nyerocos saja. Yahudi mana dulu dijelaskan. Yahudi diaspora kan? Yahudi Ortodoks? Oke. Mungkin ada Yahudi pada zaman yang masuk Kristen. Tapi kebanyakannya enggak, karena Yesus tuh mati dalam keadaan yang kurang mulia karena di atas salib. Untuk orang Yahudi, untuk mati itu bukan mati yang mulia. Sekarang saya tanya, kalau masalah mulia atau tidak mulia, lebih mulia mati untuk mengorbankan nyawa demi manusia atau karena keracunan makanan? Lebih mulia mana? Kalau benar Yesus itu Jawab Tuhan, jujur, langsung kenapa jawab. Tuhan Lebih mulia mati wafat karena mengorbankan untuk keselamatan manusia atau keselamatan perutnya sendiri sehingga efek dari keracunan makanan? Lebih mulia yang mana? Yesus mengalami kehinaan itu untuk mengubah kita yang hina ini serupa dengan Dia yang mulia. Dia bangkit dari antara orang mati. Bagaimana tipu daya mahkamah agama berusaha untuk menyembunyikan kemuliaan Yesus yang telah bangkit. Menggulingkan batu penutup kubur di mana sudah dijaga oleh tentara Romawi, tiba-tiba bisa bangkit sendiri. Jawab ya, jujur ya, langsung jawab. Saya nggak mau pakai narasi nggak jelasnya Islam. Udah dibilang ini bukan masjid tempat ceramah kalian, silahkan pergi ke masjid. Ini TikTok saya, room saya. Berbicara pakai data dan lagi diskusi, bukan lagi ceramah. Pakai dalil. Ini kan Yesus tuh kayak untuk orang Kristen itu Tuhan. Tapi kenapa disamain sama Nabi? Iya, pertanyaannya apa kalau Yesus untuk orang Kristen Tuhan? Bukan hanya orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan untuk segala lidah, untuk segala bangsa. Baca dalam Filipi 2 ayat 9. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wong ketika Yesus disalibkan, tentara Romawi saja tunduk dan tersungkur mengaku Yesus sebagai Allah. Ketika Yesus naik ke sorga menjanjikan Roh Kudus akan diutus melalui Dia saja, ketika peristiwa dalam kisah para rasul pencurahan Roh Kudus, orang-orang Yahudi saja bertobat, 3.000 orang dipertobatkan oleh Petrus dan semakin bertambah jumlahnya. Bahkan gak cuma orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa di luar Yahudi pun bertobat. Makanya kekristenan bisa menyebar ke wilayah Roma dan seterusnya, ke Asia-Asia kecil dan seterusnya. Gimana bro? Ketuhanan Yesus bukan kami yang mengakui, tapi Yesus Kristus itu ketuhanannya sudah diakui tanpa kami menganggap, ya. Paham? Silakan pakai dalil. Lebih mulia mana? Mati untuk mengorbankan nyawa untuk keselamatan orang demi keselamatan kita semua, atau karena efek dari keracunan makanan? Dari mana? Silakan bro, dijawab, dibuka mic-nya. Jawab jujur dulu, baru kita ke yang lain. Kalau kamu sudah berani jawab lebih mulia yang ini, nah baru. Silakan, saya sudah undang untuk kamu open mic. Jawab jujur. Makanya jangan berpolemik ya. Kalau teman-teman Kristen, teman-teman Islam menganggap Yesus mati terkutuk, betul. Kenapa mati terkutuk? Terkutuk karena leluhur kamu, ilah yang disembah oleh kalian itu. Kalau kamu baca dalam kitab Kejadian, itulah ilah kalian. Itulah junjungan kalian yang sejujur-jujurnya. Dimana pada saat itu, si ular tua, ular beludak itu berusaha untuk menipu, melakukan tipu daya muslihat. Bagaimana tidak? Allah telah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tiba-tiba iblis mengatakan tidak akan mati, sehingga terhasutlah mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Injil Yohanes bab 8, sedari mula iblis adalah pembunuh manusia, dan tidak ada kebenaran apapun atas dirinya karena dia adalah bapa segala dusta.
Maka dengan kematian Yesus di kayu salib, ia telah mengalahkan maut yang menjadi kutuk kekal bagi kita manusia. Karena kematian itulah yang memisahkan kita secara kekal dengan Allah. Paham? Makanya Yesus dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sebagai perantara kita kepada Sang Bapa. Karena selama ini terpisah kita dengan Sang Allah itu sendiri. Kalau bukan karena Kristus yang mengembalikan kodrat kita sehingga kita kembali bersatu. Makanya itu rancangan keselamatan Yesus itu pada intinya itu bukan tentang agama atau bagaimana. Itu nanti. Hubungannya dengan otoritas, dengan gereja dan seterusnya. Ya, begitu Islam. Kamu gak bakalan ngerti. Kalian dari konsep penciptaan saja sudah aneh. Silahkan dibuka bro mic-nya. Kok kamu diam saja? Tidak ada bantahan kah? Siapa yang menciptakan iblis, Pak Joseph? Iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Kamu baca dalam Kejadian 1 ayat 30 dikatakan Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Ketika dikatakan sungguh amat baik segala yang diciptakan Allah, maka tidak mungkin Allah menciptakan kejahatan dan sumber kejahatan itu adalah iblis. Artinya iblis bukan diciptakan Allah pada mulanya. Iblis itu adalah efek dari malaikat yang membangkang, malaikat yang jatuh dalam dosa. Apakah iblis bisa bertobat? Tidak bisa. Karena kejatuhan malaikat beda dengan kejatuhan manusia. Manusia makhluk daging dan roh. Malaikat makhluk rohani. Ya kalau dibisukan kamu tinggal open mic, jangan cengeng Islam. Aduh, cengeng banget. Nggak ngerti kalau gaptek, jangan nyalahin orang. Minta tolong, jangan kebiasaan pede. Iblis tidak diciptakan. Iya, iblis tidak diciptakan. No naik, Ahmad. Saya naikkan kamu ya. Febrianto naik, Islam. Nah, Susana naik. Nih banyak Islam sok jago di bawah, teman-teman mohon bantuan tap-tap layar ya. Saya sudah bantu dia untuk open mic, tetapi dia tidak open mic. Salah saya. Dia yang gaptek, biarin aja. Gampang kan teman-teman, tinggal buka open mic, gampang kan ya? Ya, itu gampang. Nah, kita lanjut dulu, biarin aja dia di situ. Shalom, Pak Kades 69. Shalom, Pak Kades. Oh, turun. Gimana, bro? Dibuka mic-nya, dibuka. Halo. Halo, bisa. Ya, jadi kan Nabi Muhammad nabi. Sebenarnya di Islam juga Yesus itu nabi. Ya, oke. Sampai di sini. Katakan Yesus itu Tuhan. Kenapa Tuhan harus Dengar. menebus dosa manusia yang sendiri dia ciptakan? Aduh, menebus dosa manusia. Seolah belum dipikir-pikir dulu sebelum diciptakan manusia. Dengerin. Kenapa Tuhan harus menebus dosa? Maksudnya gini, kalau orang yang jahat jangan ditebus dosanya, memang harus dihukum neraka orang yang jahat. Oke. Itu keadilan untuk orang-orang yang dianiayai. Ya itu konsep ajaran lu. Makanya nggak semua orang diselamatkan begitu kan? Menurut kamu kan? Ya, nggak bisa seperti itu Islam. Pemahamannya. Ketika kamu memahami keselamatan itu dikehendaki oleh Allah sejak semula. Kita sebagai manusia saja punya nilai-nilai kemanusiaan. Jikalau ada saudara kita yang tersesat, apakah kita membiarkan dia tersesat di jalan? Enggak kan? Dikasih tahu kan jalan yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan, inilah yang berkenan di hadapan Allah Tuhan Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan ketika kamu berpikir bahwa Allah, kami telah menciptakan takdir seperti Allah kamu, tidak ada takdir. Kami punya free will, kehendak bebas. Manusia jatuh ke dalam dosa itu karena kehendak bebasnya, bukan karena takdir. Sekali lagi, tidak ada takdir di mana Allah kami sengaja menetapkan manusia supaya tersesat. Silahkan dibuka kameranya. Kalau teman-teman pengen tahu bahkan dalam Islam, saya pengen tanya deh sama kamu deh, sekarang pertanyaan Islam. Sekarang saya tanya sama kamu, bro, di dalam Islam yang mampu memasukkan kamu ke dalam surga itu siapa? Atau apa? Apa atau siapa? Yang memasukkan Islam ke dalam surga itu apa?
Jadi yang benar Allah atau iman dan perbuatan atau amal atau ketiga-tiganya? Yang benar yang mana? Maksudnya dari Yang perbuatan kita di dunia itu menentukan tempat kita di akhirat. surga. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga dengan kecuali dengan rahmat dari Allah. Bayangkan, Tuhanmu sendiri mengatakan bahwa nabimu sendiri mampu mengatakan bahwa dia nggak mampu menyelamatkan, perbuatan nggak mampu menyelamatkan, iman nggak mampu menyelamatkan, hanya Allah. Coba sekarang saya tanya, kenapa kalian yakin bisa masuk dalam surga? Kalau kalian nggak tahu kalian bisa masuk ke dalam surga, karena hanya Allah yang tahu. Coba pakai logika, Ya, ayo. Islam suka pakai ya logika. karena oke, boleh saya habiskan. Karena itu masuk surga atau masuk neraka dari amalan, dari perbuatan baik atau jahat. Tidak Kalau ada. menganiaya orang pasti dihukum. Tadi Kalau kamu nggak baca nggak? Amalan perbuatan tidak akan mampu memasukkan kamu ke dalam surga, tidak juga menyelamatkan kamu dari neraka. Jadi lo mau berbuat amal baik seumur hidup lo nggak bisa menjamin. Sekarang kenapa kalian selalu mengklaim berbuat baik bisa masuk ke dalam surga? Kenapa kalian bisa mengklaim kalian mengikuti Islam sudah pasti masuk dalam surga? Ini ada tanda tanya. Katanya masuk Islam, selamat masuk dalam surga kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Tapi ini dikatakan perbuatan tidak dapat masuk dalam surga, tidak dapat menyelamatkan dari neraka. Bagaimana? Saya mau bukti loh. Ini ada buktinya. Contoh, kadang tadi teman-teman baca sendiri ya, bahwa tidak amal perbuatan mereka tidak mampu menyelamatkan mereka dari api neraka dan tidak memastikan mereka masuk dalam surga. Betul ya? Betul nggak, teman-teman? Bahwa ajaran mereka mengatakan demikian. Nah, kita lihat nih ada hadisnya yang mendukung bukti bahwa kalau memang Allah telah mentakdirkan kamu masuk ke dalam surga, mau kamu berbuat baik atau berbuat jahat, kamu masuk ke dalam surga tetap nih. Bayangkan loh, ajaran mereka seperti itu. Nih hadis Bukhari 6933, baca. Aku mendengar Abu Dzar dari Nabi, beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, perhatikan, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Bayangin loh. Hah? Atin, kamu berisik sekali Atin. Kamu saya mute ya. Nggak mau naik, dari tadi sudah dinaikkan nggak mau. Berisik. Silakan, dibantah. Bro, gimana ini bro? Apa yang dikatakan Joseph tidak sesuai Alkitab? Ya iyalah, orang ini Al-Quran kok. Ya nggak sesuai dengan Alkitab lah. Kan Alkitab justru satu-satunya petunjuk kita, bukan Al-Quran. Makanya nggak sesuai. Gimana sih? Kok malah membenarkan saya, posisi saya? Silakan bro, dibuka mic-nya. jadi hadis kita harus tahu dulu hadis itu sahih, maksudnya kuat atau enggak. Ada juga hadis palsu. Dipikir saya baru jadi Islam baru sehari apa baru brojol Islam terus murtad besokannya baca. Kamu baru kenal Joseph ya hari ini ya? Hah? Nggak bisa, saya nggak seperti itu. Apa yang dalil yang saya bawa sudah pasti sumbernya kuat, dalilnya tidak Hasan dan dalilnya tidak doif, apalagi Hasan. Kamu gimana sih? Langsung aja jawab, jelasin, nggak usah sok kritis ah. Sia-sia waktumu di sini bro. Nih mau ke perawinya, nih sanatnya tuh. Tuh, Jundub bin Junadan, ntar nggak bakal ngerti nih. Perawi-perawi begini. Tuh. Nggak bakal ngerti lo. Makin macet. Udah langsung aja jelasin, bisa nggak jelasin? Pusing kan? Makanya kalau misalnya nggak mau pusing, jangan ngikutin ajaran yang muter-muter. Langsung straight. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadinya. Ya. Gimana, mau jelaskan atau tidak?
mau dijelaskan atau tidak? Silakan. Silakan bro, dibuka mic-nya. Saya sudah undang lagi. Aduh, kelamaan nih. Atau saya naikkan Islam yang lain lah untuk bantu kamu. Halo. Ya, Gini, kalau nyari apa ya celah-celah kesalahan Islam pasti nggak usah karena dicari. yang kamu tanya itu orang biasa. Saya minta jelaskan, bukan curhat. Saya nggak usah cari, udah ketemu. Bukan. Oke. Dengerin. Let me finish. Can you let me Kamu finish? tahu? Enggak. I don't wanna let you finish on something that I don't ask. I don't even ask anything about cari-cari kesalahan. Nggak usah dicari, udah kelihatan. Saya nggak perlu mencari-cari apa yang tidak kelihatan. Udah kelihatan segaban-gaban di depan mata sendiri, gede. Ngapain cari-cari kesalahan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, saya persilakan Sarofa. Shalom Sarofa. Ya, Dari Islam atau dari Kristen, Pak? salam. Ya, silakan. Silakan. Ya itulah kalau masalah hadis itu tadi, itulah menunjukkan bahwa Allah punya otoritas hak prerogatif. Jadi memang masuk surga itu hak Allah. Jadi amal itu secara akal kita ya jelas. Cuman amal itu kan lahir kan begitu nampak. Kalau itu kan makanya tentang penjelasan bahwa bukan dengan amalmu itu hati. Jadi makanya Islam itu hanya Allah yang bisa menentukan masuk surga dan neraka di situ intinya. Jadi sekali lagi saya make sure aja, saya biar nggak salah aja. Jadi hanya Allah, amal perbuatan nggak bisa. Amal perbuatan itu udah jelas, itu sudah sebagai syariat aturan dari Allah yang jelas. Itu tidak kamu baca nggak tadi habisnya? tidak Amal bertentangan. perbuatanmu tidak mampu menyelamatkanmu dari api neraka, tidak juga memasukkanmu ke dalam surga. Tidak, kata tidak itu artinya apa? Sama sekali tidak. Itu kan kalimat yang istilahnya yang tidak utuh seperti itu. Penjelasannya adalah Aduh. itulah otoritas Allah. Makanya Tuhan itu satu sehingga tidak bisa kata ini kata itu. Jadi hak prerogatif. Yaitu ini ntar kalau kamu baca dalam Al-Baqarah 184 kamu baca. Kebalik. Al-Baqarah 148 kamu baca. Di situ kamu disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, tahu nggak? Silakan dijawab Pak Sarofa. Silakan bro juga kamu. Siapa sih nama kamu itu sebenarnya? Kalau namamu Muhammad harusnya bangga lah dengan nama Muhammad, bro. Buka Al-Baqarah 148. Di situ kalian disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau pada akhirnya kebaikan itu tidak dapat mempengaruhi. Oke. Saya terus terang, saya kurang tahu tentang Islam. Saya orang Islam biasa, tapi saya mau bilang gini. Sebab kamu padri, benar nggak? Nggak, Beda dengan saya bukan Saya ustaz. awam. Nggak usah sok-sokan membuat clickbait seolah-olah saya itu nanti akan distigmakan oleh orang-orang. Joseph wajar. Saya awam, saya baru 20 tahun ini. Padri dari mana kamu? Jangan ngawur. 2 tahun yang lalu saya masih Islam. Jawab, jangan kebanyakan nebak-nebak. Di sini bukan ajang take me out. Nanya umur, nanya status, nanya profesi. Jawab, bisa nggak fokus dengan diskusi kalian itu? Jadi jangan wasting time. Silakan. Dijawab bro. Pak Sarofa juga dijawab. Gimana itu? Al-Baqarah 148 fastabiqul khairat, kalau pada akhirnya amal dan perbuatan tidak mampu, hanya prerogatif Allah. Nah, kamu udah bilang seperti itu. Kristen, Yahudi, Islam sama. Kalian itu salah faham. Nabi Isa disangka Tuhan, itu dia. Ya, udah. Kamu bobok aja, lanjut aja bobok ya bro ya. Bobok ya. Ya, silakan Pak Sarofa, sisa Anda. Apakah saya juga harus call a friend? Panggil Islam yang lain untuk bantu Anda. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Gimana Pak? Saya nggak nanya Tuhan. Saya berbicara mengenai keselamatan. Nah, ini ada hubungannya keselamatan. Bagaimana keselamatan dalam Islam?
Shalom, One Way Neo. Ya, Dari ya. Kristen. Islam lah. Itu Iya, kan Mas. profil saya Islam. Buka kameranya. Iya, saya nggak peduli dengan profil kamu yang kaf ya ain kaf ha ya ain sot dari surah Maryam ayat pertama itu. Oh, buka kamera kamu. Oh, jadi harus buka kamera ya? Yes, harus. Kalau kamu Muhammad baru kamu nggak wajib buka kamera karena nggak. Nggak, bisa nggak? Bisa nggak ya buka kamera? Bisa dibuka, saya bantu buka. Tuh. Bentar. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, keselamatan dalam Islam itu dipengaruhi dengan iman, perbuatan, atau hanya dengan rahmat Allah atau hak prerogatifnya? Berdasarkan dalil. Oke. Mau asumsi. Berdasarkan dalil. Sebut dalilnya di hadis apa? Kalau memang di hadis Bukhari kah, hadis Sunan Abu Daud kah, hadis Imam Ahmad kah, atau hadis Tirmizi kah? Kalau di Al-Quran keberapa, ayat keberapa? Silakan. Ulangi lagi pertanyaannya. Keselamatan dalam Islam, ketika Islam meyakini bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, surga itu diperoleh dengan cara apa? Apakah dengan cara iman disertai dengan perbuatan, atau amal, atau kebaikan, atau hanya rahmat Allah saja? Teman-teman, sinyal saya nggak bermasalah ya, aman ya, yang nge-lag dia ya. Nah, turun dia. Wah, kurang ajar. Bener-bener macet sampai turun. Halo Ibu Dami, selamat sore. Kepencet ya Bu, Dami Apriwati, Bu Dami. Ketekan naik ya Bu? Oh iya. Oh iya, Pencet, maaf. nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Nontonnya sambil nyapu-nyapu sih. Aduh maaf ya. Aku Nggak apa-apa. mantap Nggak dari apa-apa, bawah Ibu. aja lah. Ya, Tuhan Yesus berkati ya Bu. Amin. Terima kasih. Tapi guys, diam-diam ya. Ada banyak beberapa teman-teman dari Islam, dari berbagai kalangan, dari ibu rumah tangga, dari yang masih sekolah, dari yang ini mereka masih pakai profil Islam, mereka pasti pakai akun asli atau akun buatan mereka. Mereka sedang menyaksikan, kadang ada yang nggak sengaja kepencet kayak tadi Bu Dami. Ada beberapa, ada yang sudah naik haji, mereka sudah mengutarakan bahwa mereka sudah terpanggil. Kita doakan ya, makin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dan kita berusaha untuk meneguhkan ya, berusaha untuk meneguhkan mereka. Oke? Banyak waktu itu juga sempat ada dari siapa, dari Bu siapa saya lupa, asalnya dari Merauke kalau nggak salah. Dia sudah naik haji dia. Ibu-ibu. Itu yang sudah terbuka hatinya, terbuka akalnya, pikirannya, itu yang sudah terpanggil. Bukan terpanggil. Memang dari semula Tuhan sudah panggil kita semua ya. Tapi maksudnya sudah menerima panggilan dari Tuhan itu. Joseph diberkati, amin. Bro Joseph naik bro. Oke, frater. Salve, frater. Tes bro. Mungkin ada multifungsi kayaknya, ada antara moderator sama ini ya, yang ini. Sama jadi istilahnya invite pribadi gitu. Oh, iya. Karena kan memang. ada kan guest as voice kan. Jadi guest as voice kan, tamu sama yang tuh. Oh, oke. Tamunya turun sendiri atau turun otomatis gitu, bro. Oh, oke. Baik. Terima kasih, frater. Ya, salam teman-teman yang baru bergabung. Tumben sampai 33 ya. Ada beberapa yang kepencet. Terima kasih Pak Penyadai, terima kasih teman-teman semuanya. Kak Mona, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, user 784 sekian. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil masih ilal haqiqah wa barakatuh. Waalaikum. Saya mau pakai waalaikumsalam, mobil masih ilal haqiqah wa barakatuh. Waalaikum. Saya tidak menjadi masalah karena kamu pada dasarnya tidak diperbolehkan mengucapkan salam sama sekali. Waalaikum. Langsung aja waalaikum. Oh, halo. Yes, silakan. Saya mau nanya, Yesus itu kan yang apa, Lucifer itu, konsep Lucifer sama Yesus itu gimana dalam Kristen? Apa itu Lucifer? Ya katanya ada roh jahat itu Lucifer, sedangkan roh kudus itu Allah dan Yesus. Itu gimana konsepnya? Salah. Lucifer itu bukan nama dari roh jahat. Lucifer itu transliterasi dari bintang timur, pembawa cahaya, Luxifere. Nggak ada urusannya dengan nama roh jahat. Nggak ada Beelzebul baru. Lucifer itu transliterasi.
dari bahasa Latin. Luxifere artinya pembawa cahaya. Itu bukan nama pribadi dari iblis sehingga namanya iblis itu Lucifer. Jadi teman-teman Kristen juga dari sekarang harus belajar ya. Oke? Begitu. Nah, kalau Roh Kudus itu baru roh yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berasal dari Bapa dan Putra, yang adalah roh kebenaran, yang adalah penuntun bagi kita semua. Silakan. Kalau begitu kenapa nanti ada konsep di Kristen juga bakal ada Mesiasnya yang datang pada akhir zaman? Itu gimana tuh konsepnya itu tuh? Oh, saya suka. Bagus kamu angkat ini. Siapa yang akan datang pada akhir zaman? Tahu nggak Al-Baqarah dari mana? Setelah Al-Fatihah sebelum Ali Imran. Itu nggak perlu kamu ajarin. Saya udah hatam itu. Oh, sudah hatam. Kalau sudah hatam harus sudah tahu Al-Baqarah 210 bunyinya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim. Aduh, masa katanya udah hatam. Tapi kudu lihat dulu. Silakan dibacakan artinya. Bahasa Arabnya juga boleh. Pelan-pelan bro. Kertas cetakan Al-Quran gak sebagus Alkitab. Nanti robek loh. Halo. Yes. Tidak, nih ya, saya bacakan terjemahannya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah, bukan Yesus, dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Itu bukan Yesus atau Nabi Isa. Oke, kan tadi saya bilang kita bandingkan perkataan Allah di situ yang datang Allah. Kamu gambarkan, kamu ingat-ingat, kamu tetap stay di Al-Quran itu tetap terbuka ya, jangan kamu. Jadi gini, Bob, beda. Jangan lari. Ayo. Jangan motong saya dulu, bedakan akhir zaman sama hari akhirat. Hari zaman, hari akhirat. Nggak usah ngajarin saya. Udah diam, giliran saya kok. Kamu sudah membacakan dalilmu, saya bacakan dalil saya. Nggak usah gitu. Nggak usah panik. Kalau memang Allah yang datang, kamu pertahankan Allah itu. Ya. Ini menyangkut masalah akidah, beda dengan muamalah. Diam. Giliran saya. Kamu anteng di situ sama Qur'anmu itu ya. Kamu elus-elus dulu Al-Qur'anmu. Karena Al-Qur'anmu itu nanti akan terpampang dengan jelas setelah mengutip perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke bro, sabar dulu aja. Saya nggak nyuruh kamu untuk tutup Quran kan. Justru saya berani untuk mantang kamu buka Al-Quran. Oke, kita buka dalam Matius 16 ayat 27. Lalu nanti lebih jelas lagi ketika di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Kita buka dalam Matius 16 ayat 27. Mari kita baca di sini. Inilah Injil suci menurut Rasul Matius dalam Matius 16 ayat 27. Kita baca di sini. Saya singkirkan stikernya supaya bisa kebaca. Nino Bokis ya. Nih. Matius 16 ayat 27. Kita baca di sini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuh. Yang datang Allah atau anak manusia yaitu Yesus Kristus. Nih. Oh, kurang ya? Oh iya, Matius 24 nih. Bible atau itu kamu itu tuh udah banyak diam revisi bro, udah banyak direvisi. Nanti kita buktikan di bagian mana revisi sudah. Diam, anteng, nggak usah panik, nggak usah kabur. Kalau revisi sama dosen, bukan. Diam, bisa diam nggak usah panik. Panik nih Islam dibongkar. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat siapa di atas awan? Anak manusia di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala, yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang. Coba tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 210, yang datang dalam naungan awan siapa? Bersama malaikat siapa? Kok bisa sama persis ya? Perkataan Yesus ada di Al-Quran yang katanya ini dipalsukan, kok bisa ada di Al-Quran ya?
Itu kalau masalah konsep akhir zaman kami sudah banyak di hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Kalau di Al-Quran ini yang menyangkut hari akhir itu beda dengan akhir. Nah, ini hari kiamat. Hari kiamat. Ini hari kiamat. Ini gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Ini kedatangan Yesus kedua kali, bro. Iya, itu akhir zaman sama hari kiamat. Kiamat itu akhir zaman nggak? Saya tanya sama kamu. Kiamat itu akhir zaman nggak? Kok kamu mau bermain kata-kata, kamu nggak lagi nyalonin jadi gubernur? Jangan Ya ini kan masalah dalil, bro, dalil. pakai dalil. Bantah dalil ini dengan dalil lagi, bukan congor. Bantah. Akhir zaman sama akhir. Mana dalilnya? Ya, Dalil duluan, baru penjelasan dalilnya mana? Mau bantah apa? Kan tadi mau bahas Lucifer dulu apa akhir zaman nih kan konsep. Selesai Lucifer, kenapa balik lagi? Panik. Udah jelas tuh Lucifer itu Yesus. Di situ Di mana? Udah, jangan kabur ke sini, kamu tahu kan? Nggak usah lari-lari, fokus. Kalau ini memang Allah, kamu pertahankan, jangan lari-lari. Bisa? aku mau liatin aja lah. Wah, ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Nyerah dia guys, lakum dinukum waliyadin aja lah. Ujung-ujungnya ya nyerah, penonton kecewa. Gimana nih guys? Wah, macet. Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin aja lah. Wah, macet. Ya parah, penonton kecewa. Jadiin jagoan. Ternyata jagoan neon ya. Lakum dinukim aja lah. Fair nggak saya? Saya nggak paksa kamu percaya Alkitab saya. Saya tetap hormati kamu percaya itu kitabmu yang katanya suci. Saya tetap stay di Alkitab saya. Kita cari jembatan yang bisa menghubungkan, mengkoneksikan. Ternyata setelah dihubungkan, kita bermain secara fair logika. Kalau ini sudah dipalsukan, kenapa ini yang palsu, yang katanya dipalsukan? Ini Alkitab saya, kata kamu kan dipalsukan, banyak revisi. Kenapa ditemukan kalimat yang sama?